Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Alex Suryadi Ikiwai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena di pertemuan pengajian kali ini Allah masih memberi kesehatan rohani dan jasmani pada kita semua, masih diberi kehidupan yang menguntungkan kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Allah. Dan yang kedua, marilah kita sampaikan sholawat beserta salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena jasa Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, sampai saat ini kita masih memeluk agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang dicintai oleh Allah, agama yang disukai oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Saudaraku, di pengajian kali ini mari kita simak apa yang dihaturkan oleh Pak Kiai kita. Mudah-mudahan kita bisa paham dan kita bisa menyerap ilmu tersebut dan kita sampaikan pada anak cucu kita. Mari kita simak bersama-sama. Memang sholat ini oleh umat Islam terlalu dibesar-besarkan. Sepertinya segala-galanya itu sholat. Hadis tentang sholat banyak sekali, tetapi dalam Al-Quran hanya disebut sekali-kali. Betul gak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Syakur Loper dimanapun berada, selamat datang di channel Gandarman. Nama saya Siti Fatimah Ali bin Kiai Muhammad Ali. Asli orang Tajuk tapi KTP Cirebon. Assalamualaikum Buya Syakur. Ada pertanyaan tentang masalah sholat. Ada seorang ibu lansia, umurnya mungkin sudah 85 tahun, punya beberapa anak, putra dan putri, tapi domisilinya tidak serumah, beda kota. Posisi ibunya itu mungkin lebih dari setahun tidak melaksanakan sholat wajib, sedangkan putra-putrinya itu tidak ada yang peduli. Maksudnya kalaupun dia nggak bisa, mungkin bisa membayar orang untuk memandu ibunya untuk menjalankan sholat. Pertanyaan saya, putra-putrinya itu wajib tidak, dan yang dosa itu ibunya saja atau putra-putrinya juga? Itu saja, mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, dah. Saya ingin menjawabnya menurut perspektif yang lebih luas lagi lah, supaya mengena pada substansinya. Memang sholat ini oleh umat Islam terlalu dibesar-besarkan. Sepertinya segala-galanya itu sholat. Hadis tentang sholat banyak sekali, tetapi dalam Al-Quran hanya disebut sekali-kali. Betul gak? Dan tidak diuraikan berapa rokaat, bacanya apa, sujud seperti itu nggak ada. Hanya aqimus sholah saja. Dari mulai surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Itu aja, yuqimunas sholat, aqimus sholah. Ada lagi aqimus sholat li duluki syamsi, ada lagi aqimus sholat li zikri, tapi tidak dijelaskan. Segudang
bahkan kajian kitab fikih, ya, Fiqhul Madzhabul Arba'ah 6 jilid, itu hampir 2 jilid bab sholat semuanya itu. Kenapa terlalu besar ini? As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Kalau mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Waman tarokaha, dan barang siapa meninggalkan sholat faqad haddamaddin, berarti menghancurkan agama. Lalu hadis lagi, inna awwala ma yuhasabu bil mar'u yaumal qiyamah as-sholatu, nanti di hari kiamat yang pertama-tama dihisab amalan kamu adalah sholatmu. Apabila sholatmu nggak benar, maka semua amal kebaikanmu nggak ada yang diterima. Ini betul-betul sepertinya sholat itu menjadi kerangka besar dalam beragama. Betul nggak begitu? Iya. Ternyata di dalam Al-Qur'annya malah yang menjadi tolok ukur bukan sholat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang berdusta dalam agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang membiarkan anak yatim terlantar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau ngasih makan orang miskin. Fawailun lil, jadi artinya kalau kamu tidak melihara anak yatim, tidak ngasih orang miskin, sholatmu dibayar dengan well. Kebalik begitu. Sing bener nanti. Hadis apa Quran? Ya wes. Jadi artinya bahwa streamline dalam beragama menurut Al-Quran, beragama itu lebih mementingkan keadilan sosial dan supremasi hukum daripada agama, daripada ritual-ritual. Ritual ini sebetulnya hanya pelatihan membangun jiwa kita, betul nggak? Dari sholatnya, dari puasanya, zakatnya, hajinya, itu membangun kepedulian sosial. Yuk kita uraikan sebentar. Setiap hari kita berjamaah 5 kali di musola atau di masjid. Setiap blok ada musola, betul nggak? Ketemu 5 hari, terjadi komunikasi yang intensif. Dulu belum ada HP, Pak. Pertemuan fisik langsung. Artinya kondisi yang ada di desa masing-masing, kita tahu siapa yang mati, siapa yang sakit, siapa yang datang, siapa yang pergi. Tahu semua kan? Karena tiap hari ketemu, salaman tiap hari, sehari 5 kali, betul nggak? Orang seminggu sekali kita rapat satu desa, jatuhnya hari Jumat, dikasih pengarahan. Pidato pertama itu menyampaikan laporan pembangunan minggu yang kemarin. Pidato yang kedua menyampaikan usulan-usulan pembangunan yang akan datang. Ternyata masih banyak, dulu, sekarang udah berubah. Dulu khotbah harus pakai bahasa Arab, sampai sekarang masih ada. Di masjid sini pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, Jawa, ya wis bagus. Masih banyak masjid yang khutbahnya pakai bahasa Arab, karena ini ibadah mahdah, ya harus pakai bahasa Arab. Seperti sholat juga pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa Indonesia tuh. Ya harus Allahu Akbar, nggak boleh Allah Maha Besar, Gusti Nu Maha Agung, ya nggak ada. Ya nggak boleh, harus berbahasa Arab. Jadi khutbahnya juga begitu. Nah sekarang kalau imamnya, khotibnya pakai bahasa Arab, kenapa makmumnya pada ngantuk? Kurang ngerti. Terus apa? Bayangkan, kita masuk masjid, andaikan seorang sekda atau pejabat atau dan ramil atau bupati datang terlambat,
Boleh nggak menyingkir orang di depan untuk bupati ke depan? Ada nggak aturannya di masjid orang kaya di depan, miskin di belakang? Ada nggak aturannya pejabat di depan, rakyat di belakang? Nggak ada. Aturannya siapa sing tekane ulu, dolokan yang tekane kari, ning gore. Untuk apa? Pembauran. Dan coba kita rasakan dalam diri kita, hei orang kaya, ketika engkau masuk masjid, masih ingatkah engkau kaya? Lupa. Percayalah. Hei orang miskin, apakah engkau kecil hati, minder, berdampingan orang kaya? Tidak, dia lupa jadi orang miskin. Itu kesetaraan dibangun setiap saat di dalam agama Islam kita ini. Paham dikit-dikit? Zakat 10%, bukan palang, 10% atau 5% atau 2,5%, itu untuk kepedulian sosial. Betul enggak? Puasa untuk membangun cinta kasih kepada mereka yang miskin, merasakan sendiri betapa sakitnya orang lapar itu. Semuanya kepedulian sosial. Itu yang jadi persoalan. Andaikan Islam itu dibalik sekarang, ibadah sosial kita utamakan daripada ibadah rutia, ibadah seremonial dan ritual, saya kira bangsa ini akan makmur semuanya. Betul enggak? Masa ibadah umroh tiap tahun, tetangganya anak yatim nggak sekolah dibiarkan saja? Ini kan jadi persoalan. Nah, jadi sekali lagi itu persoalan sholat itu jangan dibesar-besarkan. Oke, begitu ya. Tetapi gimana ini fikih? Kita bicara fikih. Ini tadi bahasa-bahasa pemahaman filosofisnya. Ini fikihnya gimana? Wajib qadha enggak? Ada pertanyaan, Pak Kiai, bagaimana hukumnya orang meninggal sholat 10 tahun? Wajib qadha enggak? Ya wajib katanya. Jadi 10 tahun mengqadha sholat gitu. Jadi sholat duhur 2 kali, sholat duhur dan qadha duhur. Nanti asar qadha asar, sholat maghrib qadha maghrib, sholat isya 10 tahun lagi gitu. Konon pengen ya kali majeng Islaman yang baik, istighfar apa yang syahadat man terus. Terus gimana? Mikir tuh nggak cerdas. Kemudian lagi mungkin kurang ilmu ya, mungkin kurang ilmu, tapi dia teman saya di Babakan, ngajinya pinter padahal mandul pada zaman itu. Tiba-tiba ternyata dia itu tidak sholat hampir 10 tahun. Saya bilang, kenapa kamu tidak sholat? Ya susah Pak Kiai, saya jadi supir bus di kota, trayeknya itu Tanjung Priok Cililitan, lurus ya, langsung lurus jalan itu tuh. Jadi yang nggak mungkin dong, masa sholat, mana mungkin nanti zuhur mandek dulu di masjid ya sholat, nggak mungkin dong, ya nggak mungkin. Jadi ya nggak sholat. Jadi kita cerdas teman sih aku. Begini caranya. Jam berapa kamu ngambil busnya? Jam 1. Sampai jam berapa? Sampai jam 10. Jam 10 itu masuk depot, taruh bus, dia pulang. Ya sudah. Sebelum kamu ngambil mobil bus, sholat duhur dulu. Oke? Terus asarnya di jamaah takdim. Ya, awas. Kalau jamaah takdim itu asarnya takdim, berarti sholatnya zuhur dulu. Yang punya waktu kan zuhur, jadi asarnya ditarik ke waktu zuhur, namanya jamaah takdim. Setelah bolak-balik Cililitan sampai Tanjung Priok, pulang ke rumah kamu sholat isya, lalu maghribnya ditarik ke belakang, namanya jamaah takhir. Tahu nggak nanyanya apa? Sampai kapan saya sholat seperti itu? Ya saya nanya lagi, sampai kapan kamu jadi supirnya? Kalau tidak begitu berarti umat Islam tidak boleh jadi supir, tidak boleh jadi masinis, tidak boleh jadi pilot,
tidak boleh jadi nakoda, betul nggak sih? Angel-angel temen sih. Ya itu, jangan dipersulit. Yassiru wala tu'assiru, gampangin saja, nggak usah dipersulit kok, udah selesai. Nah, sampai ketika saya juga pernah macet di Jatinegara, belum sholat asar, macet di tengah-tengah jalan, depan belakang sudah mobil semuanya macet, belum asar. Terus gimana? Ya sudah, saya sholat asar, usalli fardul asri arba rakaatin ihtiraman lil waqti. Sholat asar menghormati waktu sholat asar. Wudu nggak? Ya nggak, gimana wudunya? Ngadepnya kemana? Masih diputar mobilnya. Iya kan? Jadi sambil baca Fatihah sambil segala macam, ada isyaratnya. Kalau ruku ya ndeluk dikit, ya kalau sujud ndeluknya agak itu aja. Assalamualaikum. Nah, pulang ke rumah maghrib dikodok, berarti saya tidak meninggalkan asar. Nah, seperti itu. Ini kasusnya kan orang tua mungkin sudah jompo ya, nggak ada yang nguduin, nggak ada yang nyiapin, mungkin karena kesulitan itu. Lalu anaknya berdosa nggak? Ini persoalan kemanusiaan ya. Jadi saya tidak bisa menyalahkan anak-anak itu, apalagi itu orang. Saya sendiri jujur aja nih, ibu saya itu ditinggal mati bapak tuh tahun 76, lagi mukim di Mekah. Dia pulang sendirian. Sayanya kembali ke Libya, karena saya lagi belajar di Libya. Ibu saya pulang sendirian, nangis ibu saya. Iya kan, seorang diri ngasih makan 8 orang anak, punya anak 8, biaya kita anak 8 orang. Ibu saya sendirian seorang janda, nyawa ditrisi, nyewa di perhutani 10 hektar, tidur di hutan untuk ngasih makan anak 8. Begitu dia jompo, kita anak 8, nggak ada yang bisa ngopeni ibu satu ini kok. Dan kita akan mengalaminya semua seperti itu. Percaya nggak? Ya udah, saya nggak bisa nyebokin ibu, ya paling modal uang saya kan gitu, ngasih pembantu segala macam, isi bajunya, nyebokinnya. Ya karena saya sibuk, kakak saya juga sibuk, seperti itu. Dan kita akan mengalami semuanya itu. Ya, jadi saya tidak bisa menyalahkan anak berdosa. Ya kita lihat kondisi dia juga sibuk, juga punya anak istri, itu punya anak dan sebagainya, kan begitu. Iya, jadi ya saya tidak bisa menjawab berdosa tidak. Paling saya doakan sajalah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sakitnya yang berkepanjangan, sebagai upah sakitnya, mudah-mudahan bisa melebur dosa-dosa dia. Kita aja kok. Dan tidak ada sulitnya Allah untuk mengampuni hambanya. Innaka tu'adzibu man tasya wa taghfiru man tasya. Kalau anak-anaknya dulu tidak ngopeni, ya apalagi anaknya tempatnya berjauhan. Kita rumahnya dekat juga sama, akhirnya dia bisa ngurusin ibu satu. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bersiap-siaplah suatu ketika engkau jompo dan anak-anakmu tidak bisa ngurusin, aja nyupatani ya. Tahu kenapa? Supatan petek, supatani mancing suarga kabeh anak kita. Itulah tadi pengajian kali ini, pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa paham apa yang disampaikan oleh Pak Kiai dan bisa kita sampaikan kepada orang lain yang masih belum pernah mendengarkan hal tersebut. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.